Halo teman-teman. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita bisa belajar bareng aku lagi. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Amin. Sebelumnya, aku mau nanya dulu nih. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa kita bisa melihat benda-benda dengan jelas? Kenapa siang jadi terang dan malam jadi gelap? Hmm, Jawabannya ada pada satu hal, yaitu cahaya. Nah, teman-teman, di video ini aku mau menjelaskan tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Sebelum aku mulai penjelasannya, yuk kita berdoa dulu sebelum belajar, agar ilmu yang kita pelajari kali ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kita dan menjadi kebaikan untuk kita semua. Amin. Nah, sekarang yuk kita belajar sama-sama. Kita akan mempelajari apa itu cahaya dan apa saja sifat-sifatnya. Teman-teman, seperti yang kalian lihat di sini, kalian bisa lihat kan ada benda yang bersinar dengan terang di atas sana? Nah, itu namanya matahari. Matahari menghasilkan cahaya. Nah, sesuai dengan apa yang mau aku jelaskan kali ini, apa sih cahaya itu? Cahaya adalah suatu bentuk energi elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya merupakan sesuatu yang bisa membuat mata kita melihat benda di sekitar kita dengan cukup jelas. Tanpa adanya cahaya, dunia akan gelap gulita. Contohnya, cahaya dari matahari di siang hari, atau cahaya dari lampu dan senter di malam hari. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu cahaya? Sekarang kita akan mempelajari tentang sifat-sifat dari cahaya. Sifat yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Coba deh kalian perhatikan. Saat aku menyalakan laser kecil ini, bisa terlihat kan arah rambatannya? Iya, arah rambatannya terlihat lurus dan cahayanya hanya keluar ke satu arah. Sama halnya juga dengan lampu dari senter ini ya. Contoh lainnya, aku akan menggunakan senter dan lorong dari kertas gulungan. Lihat teman-teman, cahayanya tetap lurus ya. Itu tadi karena sifat cahaya yang selalu merambat secara lurus. Sifat yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, teman-teman, sebelum aku taruh cerminnya, kita bisa lihat ya, kalau arah rambatan cahayanya masih lurus kan? Sekarang, aku akan meletakkan cermin di tengah-tengahnya. Tada! Cahayanya memantul ke arah lain. Tuh, kalian bisa lihat kan? Arah sinar lasernya bergerak searah dengan pergerakan cermin yang aku gerakin. Berarti kita sudah membuktikannya ya teman-teman, kalau cahaya itu bersifat dapat dipantulkan. Sifat yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan. Oke teman-teman, di sini aku punya gelas bening berisi air dan satu pensil. Perhatikan ya, pensilnya masih lurus dan baik-baik aja kan? Sekarang aku akan coba buat taruh pensilnya di balik gelas berair ini ya.
Nah, lihat teman-teman, ukuran pensilnya jadi kelihatan gede ya. Sekarang kita masukkan pensilnya ke dalam gelas berairnya. Lihat deh, pensilnya kelihatan kayak patah ya. Padahal kan aslinya lurus. Kenapa ya bisa begitu teman-teman? Nah, itu bisa terjadi karena cahaya dibiaskan saat melewati air. Sehingga benda-benda yang kita lihat itu seolah-olah berubah bentuknya atau ukurannya. Sifat yang keempat yaitu cahaya dapat diuraikan. Ketika cahaya diuraikan, maka akan terjadi yang namanya dispersi cahaya. Apa itu dispersi cahaya? Dispersi cahaya adalah fenomena di mana cahaya putih dipecah menjadi komponen-komponen warna yang berbeda ketika melewati medium seperti prisma atau tetesan air. Ini bisa terjadi karena cahaya memiliki kecepatan yang berbeda-beda pada panjang gelombang yang berbeda-beda pula. Contoh paling sederhana dari sifat ini adalah terbentuknya pelangi. Kalian tahu pelangi kan? Itu loh yang warna-warni. Nih, dalam video ini aku mau kasih lihat ke teman-teman kalau aku juga bisa loh bikin pelangi. Tuh, lihat teman-teman, ada pelangi kan? Ya, emang gak gede sih. Nih, kalian perhatikan. Pelangi ini muncul dari hasil uraian cahaya putih dari rembatan cahaya senter yang kita posisikan arah cahaya senternya. Maka akan terbias warna-warni pelangi. Sifat yang kelima yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Segala benda berwarna bening dapat ditembus oleh cahaya, termasuk plastik, kaca, air jernih, dan botol bening. Oke teman-teman, di sini aku akan buktiin ke kalian kalau cahaya itu bisa menembus benda bening. Contohnya di sini aku akan menggunakan gelas berisi air bening. Setelah itu, aku akan menyalakan senter kecilnya. Tuh, lihat teman-teman. Meski terhalang oleh gelas bening berisi air, cahaya dari senternya tetap terlihat kan? Artinya benar ya, kalau sifat cahaya itu memang dapat menembus benda bening. Oke teman-teman, kalian udah paham belum nih apa yang udah aku jelasin dan contohin tadi? Intinya, cahaya itu merupakan suatu hal yang penting di kehidupan kita. Tanpa adanya cahaya, kita akan sulit melihat benda-benda di sekitar kita apabila kita berada di dalam ruangan yang gelap. Lalu, cahaya juga memiliki sifat seperti merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat diuraikan, dan dapat menembus benda bening. Nah, gak kerasa nih videonya udah mau habis aja ya. Tapi aku ada mini quiz nih buat kalian. Siap ya? Pertanyaan pertama, apakah cahaya bisa berbelok sendiri? Gak bisa, karena cahaya selalu merambat lurus. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi kalau cahaya mengenai cermin? Benar, cahaya akan dipantulkan. Wah, kalian emang keren. Oke, sampai sini aja ya videonya. Semoga pembelajaran pada video kali ini bisa berguna dan bermanfaat buat kalian juga ya. Terima kasih banyak ya teman-teman karena sudah menyimak dan menonton. Sampai jumpa lagi. Dadah.